Halo, apa kabar? Selamat datang kembali. Gini deh, pernah nggak sih Anda ngerasa capek banget ngejar definisi sukses yang kayaknya kok bukan buat kita ya? Nah, hari ini kita bakal bongkar sebuah panduan yang super simple, yang ngajak kita balik lagi ke akar buat nemuin apa sih yang sebetulnya penting dalam hidup. Oke, kita mulai dari pertanyaan ini. Coba deh, kita jujur sama diri sendiri. Kalau ngomongin sukses, yang kebayang di kepala kita tuh apa sih? Mungkin foto liburan mewah yang seliweran di media sosial, atau daftar koneksi orang-orang penting di profil LinkedIn? Kayaknya masyarakat tuh udah punya cetak birunya sendiri ya. Nah, itu dia. Rasanya tuh kayak kita semua dikasih skrip yang sama, yang harus kita ikuti biar kelihatan berhasil. Kita hafal dialognya, kita pakai kostumnya, tapi pernah kepikiran nggak sih, gimana kalau skrip itu kita sobek aja, terus kita tulis cerita kita sendiri? Disinilah bagian serunya. Ternyata ada sebuah filosofi lain, sebuah cerita tandingan yang dibangun di atas 4 pilar kehidupan yang otentik. Ini bukan soal aturan, tapi justru soal kebebasan. Yuk kita bedah satu persatu. Pilar yang pertama bisa kita lihat di sini soal pakaian lama. Kedengerannya sepele banget kan? Tapi coba deh kita renungin. Kita sering banget ngerasa harus pakai kostum kesuksesan. Nasihat ini tuh kayak ngingetin kita kalau nilai diri kita itu nggak nempel di kain baju, jauh lebih dalam dari sekedar apa yang kelihatan dari luar. Dan kalimat ini nih, wah ngena banget. Bakat Anda tidak memiliki aturan berpakaian. Keren banget kan? Nilai kita itu ada pada apa yang kita bisa lakukan, apa yang kita hasilkan, bukan pada merek baju yang kita pakai. Keahlian, karakter, kontribusi, nah itu baru mata uang yang sebenarnya. Pilar kedua ini ngebawa kita ke soal pertemanan. Zaman sekarang kan eranya networking ya, di mana kita sering diajarin buat cari koneksi yang menguntungkan. Tapi, pilar ini justru menantang pemikiran itu. Pertemanan yang tulus itu nggak kenal status. Dia nggak pernah bertanya, kamu bisa kasih aku apa? Betul banget. Persahabatan sejati itu diukurnya dari substansi, bukan status. Ini soal siapa yang ada di samping kita waktu kita lagi jatuh, bukan siapa yang paling keren buat dipajang di profil sosial media kita. Ini soal koneksi yang tulus, bukan koleksi kontak. Pilar ketiga ini mungkin yang paling menyentuh hati. Menghormati orang tua dan dari mana kita berasal. Di tengah budaya yang kayaknya terobsesi banget sama cerita sukses dari nol, nasihat ini ngajak kita buat jeda sejenak, buat nengok ke belakang, buat sadar kalau kita hari ini bisa berdiri tegak, itu karena kita berdiri di atas bahu orang-orang sebelum kita. Dan cara pandang ini benar-benar ngasih kekuatan. Akar kita, seperti yang tertulis di sini, itu fondasi kita, bukan sesuatu yang perlu kita sembunyiin. Coba bayangin pohon. Pohon yang paling tinggi itu pasti akarnya paling dalam dan kuat kan? Ya, kita juga gitu. Pilar yang terakhir ini adalah tantangan buat budaya konsumtif kita. Hidup sederhana. Ide di baliknya adalah, kesuksesan itu nggak bisa diukur dari penampilan luar. Ini semacam pengingat, kalau kebahagiaan sejati itu bukan barang yang bisa kita beli, terus kita tumpuk di lemari sampai penuh. Jadi, inilah definisi baru dari kata sukses menurut filosofi ini. Bukan soal pameran kekayaan, tapi soal perasaan puas di dalam hati. Ini adalah pergeseran fokus dari apa yang saya punya menjadi gimana perasaan saya. Sebuah kondisi batin yang nggak bisa dibeli, cuma bisa dirasain. Oke, kita udah bahas 4 pilarnya. Soal pakaian, teman, keluarga, dan gaya hidup. Sekarang, ayo kita lihat gambaran besarnya. Jadi, apa sih yang sebenarnya terjadi kalau kita lebih milih substansi dibanding penampilan? Kehidupan yang didasari nilai sejati itu bentuknya kayak apa? Slide ini nunjukin dua jalan yang berbeda banget. Di sebelah kiri ada jalan yang didikte sama tekanan dari luar, soal baju, status, pokoknya penampilan. Nah, di sebelah kanan ada jalan yang dibangun dari dalam diri, bakat, kualitas pertemanan, dan rasa puas. Ini bukan cuma perbandingan loh, ini adalah pilihan yang kita hadapi setiap hari. Pertanyaannya, jalan mana yang mau kita ambil? Dan inilah intinya. Nilai diri kita yang sejati itu bukanlah sesuatu yang bisa dilihat mata, tapi sesuatu yang kita jalani hari demi hari. Ada dalam cara kita kerja, cara kita menyayangi orang lain, dan cara kita menghargai perjalanan kita sendiri. Bukan di etalase toko, tapi di dalam hati kita. Sebagai penutup, saya nggak akan kasih jawaban. Justru, saya mau kasih sebuah pertanyaan. Anggap aja ini tantangan kecil buat Anda bawa pulang dan renungkan baik-baik. Pertanyaannya simpel tapi dalam banget. Kalau seandainya Anda nggak perlu bikin siapapun terkesan, apa yang bakal Anda lakukan secara berbeda? Baju apa yang bakal Anda pakai karena Anda benar-benar suka?
Sama siapa Anda bakal milih buat ketawa bareng, dan yang paling penting, apa artinya sukses kalau satu-satunya juri dalam hidup Anda adalah diri Anda sendiri. Jawabannya bisa jadi kompas baru buat hidup Anda. Terima kasih sudah menyimak.